Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala udwanu illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian. Kelas 12 IPS SMA Hausa 2. Kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kesehatan itu kita pergunakan untuk salah satunya yaitu melaksanakan PJJ biasa. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita semuanya diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, sekalian, minggu kemarin kita sudah selesai ya melaksanakan PH atau penilaian harian yang kedua tentang iman kepada hari kiamat. Karena keterbatasan waktu, maka materi yang saya sampaikan agak sedikit ya, tapi insya Allah materi-materi itu bisa Anda pahami melalui buku dan LKS yang sudah Anda pegang. Selanjutnya kita berlanjut mulai minggu ini yaitu dengan bab 3 tentang etos kerja, ya, bekerja keras dan tanggung jawab. Materi yang ada itu Anda mengikuti apa yang disampaikan oleh guru ya, bukan dari buku paket. Karena di buku paket itu bab 3 baru iman kepada hari kiamat kalau nggak salah atau hari akhir. Tapi kita di sini sudah masuk etos kerja bab 3. Jadi ini juga nanti di bab 3 akan masuk sebagai materi PTS atau penilaian tengah semester. Ya. Etos kerja atau bekerja keras dan tanggung jawab. Anda sekalian, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian untuk doanya sebelum kita mulai. Sekalian, nah sebelum materi disampaikan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi pembelajaran. Kompetensi pembelajaran di sini adalah standar-standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ketika disampaikan materi dari guru. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu siswa memahami ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja dan tanggung jawab di sini. Tanggung jawabnya kurang. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar, yang pertama siswa dapat membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Jum'ah ayat 9, 10. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10. Yang ketiga atau terakhir, siswa dapat membiasakan etos kerja atau semangat kerja dan tanggung jawab seperti yang terkandung dalam Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Jum'ah ayat 9, 10. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran lagi, saya minta mari sama-sama kita bertadarus ya. Tadarus tentang potongan-potongan Al-Qur'an, ayat ya Allah ya. Eh, Dalil tentang bekerja keras, etos kerja dan bertanggung jawab. Baik, anak-anak sekalian, saya akan memimpin. Saya minta anak-anak sekalian di rumah untuk menyaksikan atau menyimak sekaligus mengikuti tadarus kita ini ya di rumah masing-masing agar kita mendapatkan keberkahan. Yang pertama kita akan mulai dari surat Al-Mujadilah ayat 11, nanti dilanjutkan Quran surat Al-Jum'ah 9, 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kita lanjut di surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah sama-sama mengikuti tadarus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anda masuk ke slide pertama untuk materi, ya. Di sini kita akan mendapatkan informasi tentang keunggulan orang yang beriman dan berilmu. Seperti surat yang sudah tadi kita baca di Tadarus, ya, surah Al-Mujadalah ayat 11. Akan saya bacakan lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallah. Artinya, hei orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu minimal yakin atas 3. Ya, atas 3 minimal. Yang pertama, yakin bahwa Tuhannya Allah. Yang kedua, yakin bahwa Al-Quran sebagai kitab suci. Dan yang ketiga, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi dan penutup para Nabi dan Rasul. Itulah orang-orang yang beriman. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu. Apabila kamu dikatakan berlapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Kalau punya kesempatan kita untuk dapat datang ke majlis, ke tempat menuntut ilmu, ya, termasuk mengaji, termasuk sekarang ini PJJ kalian, ya, PJJ kita ini dalam membahas etos kerja, ini sudah majlis. Malaikat itu sebenarnya turun kepada kita, 40 malaikat turun untuk mendoakan kita. Beruntunglah kita yang ada pada majlis forum ini, ya, forum WPT video ini. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita. Fa yafsahillahu lakum. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Kelapangan itu maksudnya kemudahan untuk menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari kandungan, dalam kandungan, ya, kita berjalan-jalan di dalam rahim ibu kita, mencari makan di sana, plasenta kita gimana biar tidak berlibet, ya. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat, sampai mati, umur nggak ada yang tahu. Dan ilmu terus digali, dicari sampai kita ya nggak ada umur, gitu ya. Wedan kilang fuzu fang suzu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Berdirilah untuk apa? Berdiri untuk menuntut ilmu. Bangun, kum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan meninggikan orang-orang yang berilmu.
Berilmu di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu dimanfaatkan dengan kebaikan, terutama ilmu agama. Ya, jadi kita nggak perlu cari-cari ketenaran, kita nggak perlu cari kemuliaan dimanapun. Ketika ilmu itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka orang akan eh, memberikan kemuliaan kepada kita. Yang punya kemuliaan itu cuma Allah, dan Allah akan memberikan sedikit kemuliaan kepada manusia yang memiliki ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita, kita tidak segan-segan untuk memberikan atau menginformasikan kepada orang lain. Ya. Setelah tadi kita membaca potongan ayat tentang tingginya orang yang berilmu, ya, maka saya akan sampaikan sedikit tentang ilmu tajwid yang ada pada ayat tersebut. Ya, di sini hanya 5 ya, hanya 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, ya ayyuha, tadi ada ya, yang pertama ya ayyuha, hai orang-orang nih katanya. Ini adalah jawabnya, ini ada tentang hukum bacaan panjang. Di sini hukumnya adalah mat wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat. Kenapa? Alasannya karena huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Gimana huruf mat wajib muttasil? Itu ada tanda bendera tuh di atas ya. Di atas alif itu ada tanda bendera di atas alif yang tengah. Nah, alif dengan bendera itu jika dia dalam satu kata maka hukumnya mat wajib muttasil. Di bawahnya amanu idza ada bendera juga, terus ada alif di beda kalimat atau kalimat yang lain. Nah, ini perbedaannya dengan mat wajib mutasil. Dia itu berubah menjadi mat jais munfasil. Kenapa? Karena hukum mat itu berada pada hamzah di kata yang lain. Panjangnya sama 5 harokat 5 sampai 6 harokat ya. Yang ketiga ada huruf jim. Jim kecil. Nah, jim kecil ini ada di tengah-tengah kalimat. Biasanya kalau kita itu pakai koma atau titik. Ini dibaca wakof jais. Jais. Jadi boleh berhenti, boleh nggak berhenti. Lanjut, bablas wae. Berhenti, ngerem, boleh. Ya. Ungsyuzu ikhfa. Ikhfa yang mana? Nun ketemu shim. Yang terakhir, lam alif yang kecil. Ini seperti koma atau titik juga ya. Tidak boleh berhenti. Lanjut. Ya. Haram. Terus. Nah, itu tajwid-tajwid yang kita pelajari pada surat Al-Mujadilah di ayat 11. Setelah tadi kita membaca atau tadarus tentang surat Al-Mujadilah dan pembagian tajwidnya, sedikit ya informasinya. Terus kita akan lanjutkan ke kandungan ayatnya. Di dalam surat Al-Mujadilah tadi terdapat 3 kandungan ayat. Yang pertama, perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang bersifat mentaati Allah. Jadi kita masih muda nih. Carilah majelis-majelis ilmu. Ya. Kalau kita nggak boleh keluar sekarang karena ada pandemi ini, boleh kita update di IG, di Line. Cari potongan-potongan kultum, tausiah di YouTube. Kalau dipermasalahkan nggak masalah. Yang penting kita mengambil yang baik yang disampaikan oleh para ustadz kita. Mudah-mudahan itu adalah ilmu bagi kita sekalian. Yang kedua, apabila diperintahkan untuk berbuat kebajikan dan hal yang diridhoi Allah, maka bersegeralah. Nah ini, kalau kebaikan itu jangan pernah kita tunda-tunda. Sedikit banyak kebaikan itu akan membawa manfaat bagi kita. Terutama nanti sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat. Selanjutnya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Teristimewanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang yang berilmu dan beriman itu nggak usah merasa merugi. Bagaimanapun caranya, ya, tetap berilmu dan beriman itu sampai mati. Iman itu tidak bisa diwarisi. Kalau ilmu baru bisa diwarisi. Tapi kedua-duanya ini akan memberikan manfaat yang baik pada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Siapa yang nggak mau masuk surga ya? Mudah-mudahan kita semuanya ketika mendapatkan pembelajaran ilmu yang baik, kita aplikasikan dalam kehidupan, kita semua mendapatkan surganya Allah. Amin. Kita akan memasuki slide berikutnya, ya. Di sini ada dorongan agar rajin beribadah dan giat bekerja. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 9-10 yang tadi juga sudah kita tadarusi ya. Nah, sekarang akan kita baca kembali. Kita akan bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون. Hei orang-orang beriman ya. Tadi orang-orang beriman seperti yang saya jelaskan sebelumnya di surat Al-Mujadalah bahwa orang yang beriman itu minimal dia harus yakin atas tiga. Yang pertama yakin kepada Allah, yakin kepada kitab suci Al-Quran, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan penutup para Rasul dan Nabi. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, nah ini khusus buat sholat Jumat, ya, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, ini ada untuk perintah sholat Jumat di dalam surat Jumat. Tapi kalaupun bisa, ya, semua sholat ketika dipanggil azan ya pada Allah untuk datang, maka datang. Allah itu ada tiga panggilan kepada kita sekalian. Ya. Yang pertama, panggilan sholat melalui azan. Yang kedua, panggilan tanah suci melalui haji dan umroh. Dan yang ketiga, panggilan kehadirat Allah melalui malaikat Israel. Ya. Sebelum malaikat Israel memanggil kita, maka dua panggilan ini semestinya bisa kita penuhi, ya, panggilan sholat dan panggilan haji. Maka berserilah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu menjadi hal baik jika kamu mengetahui. Dan apabila ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka buminya Allah karena mencari karunia dan ingatlah Allah sebanyak-banyak sebagai Allah yang beruntung. Allah itu tidak merem, Allah itu tidak berhenti untuk memperhatikan makhluk-makhluknya. Allah itu al-wakil. Allah itu maha memelihara. Semua makhluknya ditanggung oleh Allah dan dijamin Allah untuk rezekinya. Maka jangan khawatir ketika kita keluar ke muka bumi ini, pasti Allah akan berikan banyak rezeki. Ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kandungan ayat yang terdapat dalam surah Al-Jum'ah ayat 9-10 tadi, ya. Ini yang pertama, seruan Allah terhadap orang-orang beriman yang sudah berstatus mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani dosa dan pahala. Orang yang sudah baligh, orang yang sudah mengetahui yang benar yang salah, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang di sini diperintahkan adalah kaum laki-laki, ya, karena wajib buat laki-laki melaksanakan sholat Jumat kecuali ada uzur. Seperti pandemi ini, mungkin ada beberapa masjid yang sudah tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, dan tetap mengganti kewajibannya dengan sholat zuhur biasa. Yang kedua, wajibnya meninggalkan semua kegiatan ketika waktu sholat Jumat tiba. Yang ketiga, setelah sholat Jumat, bersegeralah berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia. Berusaha bekerja, ya. Termasuk kita juga yang sedang belajar, ya, berusaha dan bekerja ini. Jadi menuntut ilmu, cari. Yang terakhir, karunia Allah itu antara lain ilmu pengetahuan, harta benda, jabatan, kesehatan, kekuatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ini karunia Allah. Yang kemana kala kita memperoleh ini semua pun nanti akhirnya bisa menjadi ujian atau fitnah buat kita. Bisa nggak kita menerima ilmu pengetahuan yang baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan? Bisa nggak harta benda yang kita miliki ini digunakan dengan kebaikan? Jabatan yang kita duduki ini sebagai orang yang bisa merubah aturan-aturan menuju syariat Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Materi ini membahas tentang etos kerja atau bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya. Pengertian untuk etos kerja atau bekerja keras itu apa? Bekerja keras atau etos kerja adalah bekerja dengan mengoptimalkan potensi, bakat, passion, kemampuan, ya, waktu dan kesempatan sehingga hasil yang didapatkan maksimal.
Ini bekerja keras. Jadi sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan malas-malasan. Apalagi kaum laki-laki, tidak bisa. Rasul pun ketika dia memiliki predikat Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul, mereka itu juga mempunyai eh, pekerjaan-pekerjaan seperti bisnismen, seperti penggembala kambing, penggembala onta, ya, bahkan ada yang menjadi raja. Itu adalah profesi-profesi para rasul. Ciri-ciri bekerja keras. Yang satu bekerja secara tekun. Tekun itu bagaimana? Sungguh-sungguh dan fokus pada bidangnya. Telatenin aja, telatenin. Gak heran kalau pasar Cina itu ada di seluruh dunia. Karena apa? Cina itu begitu memperhatikan urusan bisnisnya. Fokus dia bahwa dia ekonominya jadi bisa melampaui orang-orang negara-negara adidaya lainnya. Yang kedua bekerja secara ulet, ya, bukan ular, bukan ulat bulu. Bekerja tanpa putus asa dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga bekerja secara teliti, bekerja penuh dengan hati-hati dan kesabaran. Ya. Nggak mesti perempuan yang harus teliti, laki-laki pun harus teliti. Namanya pekerjaan ya, karena segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Yang berikutnya manfaat bekerja keras, dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai Allah? Karena orang yang bekerja keras ini pasti orang yang mempunyai kemauan untuk kemajuan, kemampuan untuk merubah keadaan. Yang kedua diampuni dosa-dosanya. Kenapa diampuni dosa-dosanya? Ketika dia bekerja, ketika dia belajar, ya, lillahi ta'ala, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, ketika ridhonya Allah sudah kita dapatkan, berkahnya sudah kita rahmati, sudah kita dapatkan, maka ya insya Allah, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga dapat meraih kesuksesan. Itu manfaat kerja keras dan yang terakhir diberi hasil yang maksimal. Serta berkah karena Allah Ta'ala. Amin. Baik, sampai kepada materi slide yang terakhir yaitu pengertian bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu apa? Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Ini perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi nggak usah menjadi seorang presiden untuk memimpin, nggak usah menunggu seorang gubernur untuk menjadi pemimpin, tidak usah menjadi seorang kepala sekolah untuk menjadi pemimpin, ya, tidak perlu menjadi ketua kelas untuk memimpin, tidak. Kita begini sendiri pun, lagi duduk begini, lagi nonton ini pun, kita sedang memimpin. Memimpin apa? Memimpin atas kepemilikan jiwa dan raga kita. Otak kita pimpin, telinga kita pimpin, hidung mulut kita pimpin, ya. Semua anggota tubuh kita pimpin. Nah, kelak di hari kiamat ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apapun yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan itu adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kelak ringan pertanggungjawaban kita di yaumul kiamat nanti. Macam-macam tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab pada diri sendiri. Kita lahir dari datangnya sendiri, maka nanti akan kembali kepada harian Allah dalam keadaan sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Jaga nama keluarga, jaga nama baik keluarga, ya. Jaga kehormatan keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Walaupun kita masih muda begini atau nanti sudah tua, kita akan mau nggak mau masuk ke dalam lingkungan. Lingkungan terkecil kita adalah keluarga, baru nanti ke masyarakat, ya. Nah, di dalam kemasyarakatan ini kita jangan sekali-kali tidak mempedulikan keadaan sekitar. Kita memposisikan kita sebagai masyarakat. Yang berikutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ikutilah semua peraturan yang ada di pemerintah, manakala itu
membawa kebaikan bagi kita. Tapi kalau sudah menyalahi syariat, maka kita boleh untuk tidak mentaatinya. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanggung jawab kepada Allah ini yang terakhir? Karena tanggung jawab kepada Allah ini yang maha berat. Inilah yang akan akhirnya bermuara kepada diri kita masing-masing, kembali kepada kita masing-masing. Kita akan mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita. Kita yang sendiri akan bertanggung jawab kepada Allah untuk kesendirian kita. Kita yang berkeluarga sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga. Kita nanti yang sudah eh, menjadi istri akan dimintai tanggung jawab sebagai istri, sebagai perempuan dimintai tanggung jawab sebagai perempuan, pedagang dimintai bertanggung jawab sebagai pedagang, ya, pemimpin dimintai pertanggung jawab sebagai pemimpin dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya bermanfaat tanggung jawab, dicintai Allah dan manusia. Karena orang itu bertanggung jawab, maka nggak ada celah sedikit pun untuk Allah dan manusia itu tidak mencintai. Yang kedua, terwujudnya suasana damai dan nyaman. Karena semuanya saling menjaga. Yang ketiga, predikat khalifah fil ard akan bisa terlaksana dengan baik. Karena manusia itu Allah ciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita bertanggung jawab atas lingkungan kita bertanggung jawab atas kondisi bangsa kita bertanggung jawab atas kondisi alam yang ada di muka bumi ini, tempat kita tinggal. Ya. Nah, demikian materi-materi yang sudah saya sampaikan melalui slide ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Dan wallahu a'lam bishawab, untuk segala ilmu yang saya sampaikan mungkin banyak salah dan kesalahan itu memang milik saya. Kesempurnaan untuk seluruh ilmu adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Oke, anak-anak sekalian, setelah tadi kita membahas tentang etos kerja dan tanggung jawab, maka sekarang ada evaluasi. Evaluasinya silakan kalian buka buku paket kalian ya tentang apa tadi, etos kerja dan bertanggung jawab, halaman 133 136. Di situ pada bagian A untuk PG dan bagian D untuk uji kompetensi sikap, kerjakan di G form yang sudah disiapkan ya. Dan yang nomor 3, bagian B atau esai itu dikerjakan di kertas selembar dengan identitas ditulis pulpen. Ya, identitasnya dan isiannya ditulis pakai pulpen. Boleh 2 warna, asal jangan merah. Ya. Sesuai dengan absen, tugasnya itu jika absen genap, kerjakanlah genap. Dan sebaliknya, kalau absennya ganjil, kerjakan nomor ganjil. Ya. Misalnya di situ ada irsyad. Irsyad itu ganjil, maka dia kerjakan 1, 3, 5, 7, 9. Terus ada juga Prita misalnya genap. Nah, dia kerjakan 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya dan sebagainya. Ini saya tunggu paling lambat jam 12 ya. Tapi kalau ada perubahan nanti segera saya informasikan lewat Edmodo. Ya, demikian materi kita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.